Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Endang Tarot yang akan membacakan peruntungan bintang Anda untuk 2 minggu ke depan. Saya buat 2 minggu supaya bisa melihat jangka yang lebih panjang. Setelah melihat 1 minggu, kemudian lihat 1 minggu lagi gitu ya, untuk pertimbangan dan persiapan perencanaan kehidupan Anda. Dan seperti biasa, saya akan kocok kartu tarot ini sambil sebelumnya kita berdoa semoga segala yang terbaik yang akan terjadi di setiap waktu yang ada dalam kehidupan kita dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang terpenting semakin dekat pada Sang Maha Pencipta dan semakin mengenal diri yang sejati. Dalam sebuah hadis disebutkan, man arafa nafsahu fakat arafa robbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Oke, kita mulai berdoa dan saya akan kocok kartu tarot ini sambil terpejam. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa akan dibagi menjadi 2 bagian. Jadi saya akan ambil 5 kartu pertama, 5 kartu kedua. Setiap deret terdiri dari kehidupan, keuangan, asmara berpasangan, asmara lajang, dan kesehatan ya. Dan jangan lupa untuk like videonya, subscribe, sentuh lonceng, komen di bawah, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Jangan lupa follow Instagram saya @endangtarot. Dan yang mau konsultasi private, ada tim saya, ada Mbak Tati, Mbak Salva, Feiza, Irsyad, di WhatsApp 087885001208. Tanyakan berapa biayanya, apa syarat-syaratnya, berapa besar yang harus ditransfer, dan bagaimana cara konsultasinya. Nanti kalau sudah kirim bukti transfer akan dijadwalkan kapan konsultasinya. Oke, kita mulai. Siap? Iya, kita akan lihat peruntungan bintang Anda satu persatu. Aquarius siap, kita akan ambil 10 kartu masing-masing, setiap minggunya 5 kartu, minggu berikutnya 5 kartu ya. Silahkan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan sebuah tindakan atau keputusan yang berkaitan dengan kehidupan Anda, terkait kehidupan, keuangan, asmara berpasangan, asmara lajang, dan kesehatan. Minggu pertama ini kehidupan, kemudian keuangan, asmara berpasangan, asmara lajang, dan kesehatan. Oke, kita akan membuka minggu pertama, kehidupan. Kesatria piala, Knight of Cups, didominasi oleh perasaan yang sensitif. Hati-hati, jangan baperan ya. Kalau Anda fokus dalam melaksanakan sesuatu atau menggiatkan sesuatu, harus betul-betul dengan perasaan yang tenang. Jangan panik, jangan emosian gitu ya. Karena dampaknya cukup besar, hal-hal yang berkaitan dengan cara berpikir Anda, cara pengerjaannya, cara penyelesaiannya, ini akan berdampak kepada kinerja atau kerjasama yang sudah dibangun dengan beberapa pihak yang ada dalam kehidupan Anda. Juga dalam menempatkan diri, Anda harus pandai-pandai supaya orang bisa terkesan, bisa merasa nyaman, bisa merasa tenang ketika melakukan aktivitas bersama. Jangan sampai malah bikin orang jadi resah, gelisah, atau malah terbeban. Hal ini amat sangat mempengaruhi pencapaian dari apa yang dikerjakan. Tapi kesatria piala dengan kuda putihnya membawa piala emas menuju bukit emas karena di atasnya ada istana. Semoga ini target atau sebuah keinginan yang kuat untuk berhasil menyelesaikan setiap urusan, setiap kegiatan, setiap penugasan yang diserahkan pada Anda. Pantang menyerah ya. Berikutnya adalah keuangan. Untuk minggu yang dideret pertama, 6 koin ya, 6 of Pentacles. Jadi ada beberapa hal yang jadi pertimbangan, sepertinya ada yang membutuhkan bantuan secara finansial, minta dibantu untuk Anda lebih peduli, untuk menyumbangkan secara finansial gitu, disisihkan. Memang situasi yang lagi berat ini mungkin Anda juga berpikir, aduh saya juga masih banyak kebutuhan gitu ya. Tapi kalau ada yang lagi SOS, nggak ada salahnya juga kalau kita memang mampu, jangan sampai terpaksa ya. Dan
ketika ada peluang Anda harus jemput, harus dikerjakan, harus diwujudkan dan dilaksanakan, karena ini berkaitan dengan masalah income, pendapatan. Kalau memang ada side job, kenapa tidak gitu ya. Kalau ada kerja tambahan, ya di saat atau situasi lagi nggak cukup oke, ya kalau memang itu dari sumber yang mantap gitu ya, sumber yang meyakinkan, bisa menambah pemasukan, kenapa tidak. Anda harus proaktif, harus bisa mengerjakan, dan bisa jadi ini adalah jalan untuk bisa membantu orang-orang yang saat ini butuh perhatian Anda. Mungkin orang tua, mungkin keluarga, mungkin sahabat, kerabat, atau siapapun yang tahu bahwa Anda tuh orangnya nggak tegaan kalau dimintain tolong. Dan mudah-mudahan ketika permohonan itu datang pada Anda dalam keadaan longgar sehingga bisa meringankan beban orang lain. Tapi setidaknya kewajiban pribadi dulu yang diselesaikan ya. Oke, berikutnya adalah asmara berpasangan. Ini gambarnya Wheel of Fortune, roda keberuntungan. Situasi yang up and down, moodnya yang naik turun, jangan sampai mempengaruhi keharmonisan hubungan. Harus lebih banyak dialog, harus lebih banyak bertukar pikiran supaya sama-sama bisa mengukur ini kondisi hubungan seperti apa sih. Adakah yang betul-betul mengganggu keharmonisan, atau ada sesuatu yang ganjal dalam permasalahan yang selama ini belum terpecahkan. Nah, ini memang dalam kehidupan kita tidak selalu ada di atas. Situasi yang membuat kita berputar ya, roda keberuntungannya harus disikapi dengan tenang dan bijak supaya menemukan jalan keluarnya ya. Oke, berikutnya adalah asmara lajang. Two of Pentacles, 2 koin, elemen tanah berkaitan dengan materi. Kayaknya Anda masih risau galau, mungkinkah berhasil PDKT-nya, apakah disambut, apakah perasaannya juga sama gitu ya. Itu butuh proses. Anda harus bisa menakar, mengukur sejauh mana kemungkinan peluang-peluang untuk bisa akrab, bisa dekat, sambung hati, sambung rasa. Ini nggak bisa langsung sak-tek sak-nyet kata orang Jawa bilang, nggak bisa langsung mak cekluk gitu jadi, nggak bisa. Ada kalanya kita harus menggunakan sensitivitas dalam pikiran dan perasaan kita untuk bisa tahu, oh dia suka kok, kayaknya dia nggak merespon, ya udah saya skip gitu ya. Ya mudah-mudahan kegalauan itu segera sirna dan Anda mendapatkan keyakinan yang kuat ketika melakukan proses pendekatan. Buat yang belum mau membuka hati atau belum mau mencoba memasuki fase mencintai atau dicintai, ya saat ini kayaknya Anda harus fokus bagaimana menstabilkan kondisi keuangan, ngurusin tagihan, kewajiban, urusan yang harus dibayar, membahagiakan orang tua, kayaknya banyak banget PR-PR. Dan mungkin sekarang ini dalam kondisi situasi ada yang jobless ya, lagi kehilangan pekerjaan, ada yang lagi mikirin bekerja tapi tagihan makin besar, padahal mungkin waktu kerjanya dikurangi. Nah, ini kestabilan ekonomi yang lagi jadi fokus Anda. Jadi ntar dulu deh urusan cinta, yang penting kondisi hidup saya stabil dulu gitu ya. Semoga menemukan cara untuk bisa menstabilkan keadaan. Berikutnya adalah kesehatan untuk Aquarius. Ini adalah gambar Page of Wands, pembantu tongkat. Harus semangat, harus bisa kuat, yakin bahwa apa yang Anda kerjakan, apa yang Anda lakukan, prosesnya ada, progresnya ada, sehingga Anda membantu untuk menjaga stamina supaya nggak lemah, nggak loyo, nggak gampang sakit, nggak gampang pusing gitu ya. Karena semangat itu yang paling pertama yang bisa menstimulus kita untuk tetap sehat, kuat, bersemangat, dan bahagia ya. Oke, ini kartu untuk yang di minggu yang, karena 2 minggu langsung, ini yang pertama, deret pertama, ini yang deret kedua. Kita mulai kehidupan, kemudian keuangan, asmara berpasangan, asmara lajang, dan kesehatan. Oke, kita lihat kehidupan di deret yang kedua atau yang minggu yang keduanya. Raja Piala, elemen air berkaitan dengan perasaan. Ini gambaran di mana Aquarius ya, untuk yang berikutnya harus bisa lebih tenang. Ini gambaran sosok raja yang komit ya,
menjaga komitmennya terhadap janji untuk menyelesaikan pekerjaan, janji untuk memenuhi tugas tanggung jawabnya, janji untuk memenuhi kesepakatannya gitu ya. Jadi apapun yang ada di minggu ini ya, di minggu yang deret kedua, Anda juga harus tahu bahwa ada tugas tanggung jawab yang nggak setengah-setengah, yang nggak main-main, yang membuat Anda harus lebih yakin lagi bahwa ini adalah bagian dari proses kehidupan. Tanggung jawab yang nggak mudah, tapi Anda yakin sekali bisa menuntaskannya, karena ini berkaitan dengan pencapaian untuk sebuah masa depan yang gemilang. Jadi kalau Anda penuh semangat, penuh keyakinan, nggak ada yang nggak mungkin, semua bisa diwujudkan asalkan terus berikhtiar dan berdoa bahwa sebagai raja harus hati-hati gitu ya. Di sini sebagai orang yang diberikan tanggung jawab, punya jiwa leadership misalnya, orang yang sangat sensitif, peka akan kondisi situasi yang ada, maka Anda harus bisa memperlakukan diri Anda, memperlakukan orang lain dengan cara yang bijak, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan atau Anda merasa terbebani. Nggak ada sama sekali, semua dilakukan dengan perasaan yang tenang, stabil, emosi stabil, dan apa yang ingin diwujudkan terrealisasi ya. Berikutnya adalah keuangan. 3 koin, elemen tanah berkaitan dengan materi. Ada beberapa hal yang sekarang buat Anda yakin kalau sungguh-sungguh mengerjakan sesuatu akan membawa hasil, akan ada buah dari jerih payah yang dilakukan. Ini 3 koin, 2 orang bertransaksi, 1 orang saksi. Jadi nggak ada yang sia-sia kalau kita sungguh-sungguh mengerjakan, sungguh-sungguh melakukan, karena poinnya adalah bagaimana setiap waktu yang dilalui kita bisa bertanggung jawab, kita tidak menjadi beban orang lain. Menghidupi dan memberikan penghidupan bagi orang lain itu luar biasa sekali. Jadi kalau ada beberapa hal yang saat ini menjadi target Anda, harus berjuang sepenuh hati, tingkatkan kualitas. Kalau Anda pebisnis, pedagang, yang paling penting jangan buat kecewa mereka yang selalu bekerja sama, mereka yang selalu menggunakan produk atau jasa yang Anda tawarkan, dan ini akan terus berkelanjutan ya. Dan berikutnya adalah asmara berpasangan. 4 piala. Elemen air berkaitan dengan perasaan. Anda lagi kelelahan kayaknya, jadi butuh mood booster ya, pendorong semangat Anda untuk bisa happy, gembira, ceria, optimis bahwa apa yang Anda kerjakan itu nggak sia-sia. Apa yang Anda lakukan untuk bisa membahagiakan orang yang Anda cintai itu direspon. Jadi kalau dia agak cuek ya kayaknya butuh waktu untuk ngobrol, untuk bisa diskusi, untuk bisa membuka kesempatan atau peluang bahwa Anda memang berniat untuk membuat suasana hangat, mesra, semarak, dan bahagia. Poinnya adalah tingkatkan kualitas komunikasinya supaya nggak cuek seperti ini ya, nggak anyep, nggak flat, nggak adem gitu. Yang berikutnya asmara lajang Aquarius. Matahari the sun. Ada anak kecil di atas kuda putih, matahari bersinar terang. Semoga ini sinyal bahwa apa yang Anda rasakan direspon oleh seseorang yang Anda suka. Jadi kalau sekarang Anda merasa kok lagi anyep, flat, tapi tiba-tiba ada respon, kayaknya langsung bersinar, gembira, dan ceria. Kalau memang sudah jalan jodohnya, sudah jalan takdirnya, insya Allah dipermudah. Tapi yang namanya ikhtiar buat menemukan seseorang, harus tenang, sabar, dan meyakini bahwa kalau sudah jodoh nggak akan kemana. Jadi terus berjuang untuk mendapatkan tambatan hatinya ya. Berikutnya kesehatan untuk Aquarius. Ini gambarnya Knight of Wands ya, kesatria tongkat. Elemen api berkaitan dengan semangat, kembali menyemangati diri, meyakini bahwa yang dikerjakan tidak akan sia-sia, bahwa apa yang dilakukan semua dijaga betul-betul, staminanya oke, pikirannya tenang, terang, gemilang, sehingga gairah semangatnya terus dijaga, kestabilannya dari yang minggu lalu, minggu yang sekarang gitu ya, dari yang deret pertama, deret yang sekarang ini, dari yang tadi pembantu tongkat, ini kesatria tongkat. Semoga membuat Anda yakin bahwa apa yang akan Anda kerjakan, apa yang Anda lakukan membawa dampak positif bagi kehidupan Anda. Sehat, kuat, jempolan ya.
Oke, dari apa yang dibahas dari 2 minggu yang langsung saya bacakan untuk Anda, agak berbeda memang ya. Kalau ada yang merasa kurang pas, kurang serak dengan bacaannya, merasa nggak ada resonansinya, udah skip aja, jangan taruh pikiran apalagi di hati. Tapi kalau ada yang baik, aminkan. Semoga menjadi kenyataan. Jangan lupa videonya di like, subscribe, sentuh lonceng, komen di bawah, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Jangan lupa follow Instagram saya @endangtarot. Dan yang mau konsultasi private, kontak tim saya, ada Mbak Tati, Mbak Sawa, Mbak Feiza, Mas Irsyad di WhatsApp 087885011208. Tanyakan berapa biayanya, apa rekening banknya, berapa lama konsultasinya, apa syarat-syaratnya, lalu kirim bukti transfer, Anda akan dapat jadwal konsultasinya. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan Aquarius. Saya Endang Tarot pamit. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.